Halo, selamat datang di channel saya, Alyokta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang Samsung Galaxy A52. Ya, walaupun sekarang itu udah keluar yang versi 5G-nya atau A52s 5G. Tapi sebenarnya ada banyak perbedaan yang sebelumnya udah kita jelasin juga. Dan yang paling pertama itu adalah harganya. Sebenarnya kalau kita lihat di Samsung Galaxy Series A itu banyak yang bagus-bagus dari series flagshipnya dibawa ke series A. Tapi memang ada beberapa hal yang dipotong. Yang udah pasti dipotong adalah chipsetnya. Ya, Samsung Galaxy A52 yang biasa atau yang 4G ini menggunakan chipset Snapdragon 720G. Ya, sebenarnya ini chipsetnya udah sering dipakai sama HP-HP mid-range lainnya. Mari kita bahas dulu dari desainnya. Nah, untuk desainnya, si Samsung Galaxy Series A ini menggunakan desain yang minimalis menurut saya, karena di bagian belakangnya itu polos, nggak ada pernak-pernik apapun, cuma ada logo Samsungnya aja. Dan di bagian belakangnya ini dia masih menggunakan polikarbonat atau plastik dan belum menggunakan kaca. Walaupun dia masih menggunakan plastik, tapi finishingnya nih matte. Hampir sama kayak yang ada di Samsung Galaxy S21 malahan. Salah satu kelebihan dari plastik juga dia nggak gampang pecah kalau jatuh gitu. Nah, untuk di bagian depannya ada layar yang berukuran 6,5 inci dengan satu buah kamera di bagian depannya. Dan layarnya sudah menggunakan layar Super AMOLED dan refresh rate-nya memang masih di bawah dari si A52s, yaitu 90 Hz. Tapi sepengalaman saya ya, menggunakan refresh rate yang tinggi di HP Samsung itu ujung-ujungnya bakalan panas. Selain panas, dia juga banyak menghabiskan daya baterai. Ya sebenarnya kalau kita memang mau hemat daya ya lebih baik pakai refresh rate yang 60 Hz aja, nggak usah sampai yang tinggi-tinggi. Kecuali HP-nya sudah mendukung untuk adaptif. Maksudnya itu kapan dibutuhkan dia bakalan mencapai 120 Hz itu, tapi kalau nggak dibutuhkan atau kita cuma lagi baca buku ataupun cuman baca komik gitu ya di layar ataupun ya cuma nonton biasa aja, dia bakalan nurunin nggak sampai 120 Hz. Tapi kalau ada kerjaan kita atau kita menggunakan HP dengan scroll layar yang tinggi, dia dengan otomatis mengubah ke 120 Hz atau ya sekitar itulah ya di bawahnya. Memang layarnya ini bukan Dynamic OLED ya, masih Super AMOLED biasa aja. Tapi untuk di layar Samsung itu kalau biasanya Super AMOLED-nya itu beda di HP yang lain. Dan apalagi dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di HP ini. Nah, yang paling menonjol sebenarnya adalah bagian kameranya. Dimana kameranya ini nggak ada bedanya sama yang di versi A52s yang 5G. Ya, walaupun dia ada sedikit perbedaan di bagian prosesor penggambarannya karena chipsetnya menggunakan chipset yang berbeda. Kalau di Samsung Galaxy A52 biasa ini dia menggunakan chipset 720G, kalau yang di A52s dia menggunakan chipset 778G. Nah, untuk di bagian belakangnya dia ada 4 buah kamera. Yang pertama ada kamera utamanya 64 megapiksel dengan lensa yang wide. Terus juga ada 12 megapiksel lensa ultra wide, lalu juga ada 5 megapiksel lensa makro dan ada 5 megapiksel lagi lensa depth sensornya. Nah, di sini lensa utamanya sudah menggunakan optical image stabilization. Nah, OIS ini sangat berguna banget bagi kalian yang mau buat video ataupun mau foto di kondisi yang gelap atau kurang cahaya gitu ya. Dia dapat menstabilkan foto yang kita ambil kalau di keadaan low light gitu ya. Dan kalau kita foto di keadaan low light itu sebenarnya sedikit aja kita goyang, dia pasti gambarnya udah blur. Nah, tapi karena ada OIS, gambar yang ditangkap jadi lebih rapi atau nggak goyang-goyang lagi. Lalu juga untuk bagian video, dia oke banget, udah ada super steady-nya juga. Dan kalau kita lihat di OIS ini memang benar-benar berpengaruh terhadap kestabilan gambarnya. Ya, untuk range harga 4 jutaan dengan OIS ya Samsung A52 yang terbaik gitu. Tapi kalau memang mau yang lebih 6 jutaan ya silahkan pilih yang A52s yang 5G-nya. Untuk perekaman kamera belakangnya dia udah support 4K hingga 30 fps. Lalu untuk yang Full HD-nya dia udah support hingga 60 fps. Lalu untuk kamera depan dia ada satu buah kamera dengan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Nah, di bagian depan dia juga sama, udah support 4K juga hingga 30 fps. Dan untuk yang Full HD atau 1080p dia udah support juga hingga 60 fps.
Oke, dan ini untuk resolusi video 1080 dengan 60 fps. Kita bawa sambil jalan santai. dengan 60 fps. Kita bawa sambil jalan santai. Oke, dan ini adalah contoh untuk kamera depannya. Di sini resolusinya kita pakai 1080 dengan 30 fps. Kita bawa sambil jalan. Bagus juga ya. Ini kalau kena matahari terang kayak gini. Kalau ngelawan matahari jadi gelap. Oke, kalau ini untuk kamera depan dengan resolusi 1080 60 fps. Ini kalau kena cahaya terang banget. Kalau ngebelakangin hasilnya jadi seperti ini. Kita bawa sambil jalan. Lalu untuk baterainya, di Samsung Galaxy A52 ini dia menggunakan baterai dengan kapasitas 4500 mAh dengan kecepatan fast charge hingga 15 watt. Nah, kita balik lagi ke performa chipsetnya. Ya, walaupun chipsetnya sebenarnya itu chipset yang sering dipakai di HP 3 jutaan gitu ya, tapi untuk 720G ini memang masih mumpuni banget di tahun 2021. Semuanya bisa dikerjakan dengan HP ini, tapi memang untuk bermain game dia nggak full ya. Kayak contohnya di Genshin Impact tuh, kalau kita pakai yang rata kanan udah pasti bakalan ngerasain FPS dropnya. Walaupun bisa, tapi ya sebaiknya kita bermain aman aja. Kalau kita bandingin dengan HP 4 jutaan lainnya, kayak Poco F3 gitu ya, dia memang bukan yang terbaik di kelas chipsetnya. Tapi kalau untuk di kameranya, saya akuin memang Galaxy A52 ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Tapi memang di Samsung Galaxy A52 ini dia belum 5G ready atau belum ada jaringan 5G di HP ini. Ya memang sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah ya untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya memang pastinya nanti kita juga mencari HP yang udah ready 5G. Untuk versinya sendiri dia ada dua buah versi. RAM-nya sama-sama 8 tapi internalnya yang beda. Nah ini yang saya suka dari Samsung. Biasanya kalau brand HP lain tuh RAM sama internalnya dibedain. Dengan harga ya memang sekitar beda 500.000 gitu ya. Ada yang RAM 6, 128, terus juga ada yang RAM 8, tapi yang 256 gitu. Nah ini kan nggak adil menurut saya, jadi kita bingung memang harus mengambil yang spek tertinggi aja gitu. Tapi kalau Samsung nggak, dia RAM-nya sama, internalnya yang beda. Untuk RAM-nya, dia menggunakan RAM 8GB, tapi internalnya ada yang 128, ada yang 256. Jadi kita bebas milih mau pakai yang memori internal 128 atau 256. Tapi itu nggak berpengaruh sama RAM ya. Kalau di HP lain kan memang ada yang gitu ya, bedain ya. Nah jadi untuk siapa si Samsung Galaxy A52 ini? Ya bagi kalian yang nyari HP dengan harga 4 jutaan, tapi sudah memiliki OIS, si Samsung Galaxy A52 ini adalah jawabannya. Bagi kalian yang nggak terlalu mempermasalahin game, terus juga nggak terlalu mempermasalahkan 4G atau 5G gitu ya. Terus juga bagi kalian yang memang pengennya HP Samsung gitu, ya si Samsung Galaxy A52 ini salah satu jawabannya. Tapi kalau kalian memang punya budget lebih, pengen spek yang tinggi tapi kamera biasa aja, ya silahkan pakai Poco F3. Tapi kalau kalian memang punya budget lebih, mungkin kalian bisa langsung nembak ke A52s yang 5G aja ya. Kayaknya itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Alif Priyatna mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!